Sudah nyala, saya nyalakan Mas kameranya Mas. Lautnya seperti dari tempat. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Pasti banyak yang bertanya, loh, kenapa Mas Tria berada di Laut Kidul dan berada di seperti pantai ini ya? Monggo jelaskan Mas Tria, kenapa kita sampai di sini? Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, para sahabat misteri dimanapun kalian berada. Bertemu kembali tentunya bersama saya, Mas Tia dan Mas Abdul sahabat. Jadi dengan datangnya kami ke Laut Kidul itu karena kami mendapatkan isyarat yang dimana akan ada terjadi peperangan besar antara Laut Kidul dengan Laut Utara. Sedangkan kami mendapatkan isyarat untuk datang ke tempat ini dan untuk memastikan karena ini benar-benar akan berdampak pada kita semua. Betul sekali ya Mas Tria. Jadi mau nggak mau mungkin ini sudah menjadi jalan Allah agar kita itu membantu Ya, yang dimana berpihak kepada Ibu Ratu Kidul sahabat. Dan mudah-mudahan kesempatan pada malam hari ini penelusuran kami berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, amin. dan tidak membahayakan kita ya Mas Agus. Ya betul sekali Mas Tria, karena ini berhubungan dengan laut ya. Dan sebelum kita bergegas Mas Agus ataupun melangkah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang menonton segera dikabulkan hajatnya, segala hajat apapun itu sahabat. Tapi kalau hajatnya minta 3 istri, 4 istri itu Jangan itu Mas Tria. Oke Lur. oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita gas ya Mas Tria. Bismillah. Saya minta doanya ya sedulur buat semua para pecinta, para penikmat misteri dimanapun kalian berada, agar saya bersama Mas Tria bisa menyelesaikan yang ada di sini ya. Allahu Akbar. Kenapa banyak sekali ikan yang Allahu Akbar. lihat lu? Itu ikan-ikan kecil Lur. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ombaknya besar sekali Lur. Masya Allah. Apakah ini salah satu efek antara akan ada terjadi peperangan Mas Agus? Ya, ya kita tidak tahu ya Mas Tria, karena kita belum pasti apakah benar isyarah yang Mas Tria dapatkan di sini akan terjadi peperangan. Ya. Bismillah. Gimana Mas Tria? Allahu Akbar. Oke, sedulur, bantu tap angka 2-nya serentak biar naikkan tensi videonya, biar kita semakin semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Gimana? menurut firasat saya sih Mas, kita harus melakukan dengan Oh,
ke arah sana. Oke, kita ke arah sana, Mas. Tolong manusia. Gawat sekali. Di sini ada kekacauan yang sangat besar manusia. Sebentar, mohon maaf. Kau sebenarnya itu siapa? Saya sebenarnya salah satu korin yang sering lalu lalang di sini manusia. Akan tetapi kau tahu sendiri ya, suasananya akan ada terjadi peperangan manusia. Allah Akbar. Jadi dan berdampak sangat berbahaya terhadap para manusia. Jika itu terjadi akan menyebabkan tsunami, akan menyebabkan gempa bumi yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Karena peperangan itu. Sebentar, apakah benar akan ada peperangan antara laut selatan dan laut utara? Bagaimana bisa kau tahu, manusia? Tentu saja. Kami pun mendapatkan isyarat untuk datang ke sini karena akan ada terjadi peperangan antara laut selatan dan laut utara. Lebih baik kalian cepatlah pergi dari sini, manusia, sebelum berdampak kepada dirimu. Dari pasukan laut utara sudah ada beberapa yang sampai ke tempat ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi memang benar sih sahabat, lihat suasana lautnya ini benar-benar berbahaya sekali. Itu salah satu efek dari serangan laut utara. Allah Akbar. Tetapi dengan kami yang datang ke sini itu ingin berusaha membantu. Benarkah? Tentu bagaimana? Bang. Saya percaya padamu. Wah, ternyata kau pakai itu. Apakah kau mengetahui pusaka yang dipakai oleh saya? Saya tidak mengetahui karena saya hanya makhluk yang awam, manusia. Baiklah. Bolehkah saya tahu apa yang kau bawa? Jadi yang kami bawa adalah pusaka Sanjaya bersama Mutiara Sadam. Pusaka Sanjaya. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul pernah mengabarkan bahwa pusaka Sanjaya telah tiba, telah turun ke bumi ini. Benar. Dan membuat semua yang ada di dunia ini bergemuruh, bergetar dengan turunnya pusaka Sanjaya itu. Berarti kalian ingin mencegah peperangan ini, manusia? Tentu saja. Kami akan mencegah dan kami akan berpihak kepada Ibu Ratu Kidul. Terima kasih, manusia. Terima kasih. Oke. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul akan datang terhadap dirimu, manusia. Baiklah.
Terima kasih atas informasinya. Saya pahami. Berhati-hatilah jika berhadapan dengan pasukan dari Laut Utara manusia. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, bahaya mas. Ini, awas, kita harus jaga jarak mas. Astagfirullahaladzim. Ya Mas ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti begini mas. Gimana? Kita sambil jalan aja lah. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Hati-hati Mas. Takut kita terbawa ke sana Mas. Allahu Akbar. Ngeri sekali lur. Begini mas. Gimana? Memang benar apa yang isyarah saya dapatkan itu benar-benar akan ada terjadi peperangan antara Laut Selatan dan Laut Utara mas. Astagfirullahaladzim. Jadi Subhanallah. tadi ada salah satu makhluk yang menjelaskan dan sebentar lagi kita akan bertemu langsung dengan Ibu Ratu itu mas. Subhanallah lur. Dengan Nyi Roro Kidul. Allahu Akbar. Subhanallah, saya belum pernah melihatnya lur. Allahu Akbar. Monggo komen sebanyak-banyaknya lur. Siapa yang sudah bertemu dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, monggo komentar yang sebanyak-banyaknya biar tensi videonya naik lur. Monggo. Gimana? Suara seperti kereta. Betul. Allahu Akbar. Iya mas, saya dengar tidak lur. Ini soalnya suara ombak cukuplah besar lur. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. La ilaha illallah. Mas, Allahu Akbar. Lur, apakah ini? Allahu Akbar. Lur. Allahu Akbar, lihat. Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Monggo, Mas Tria, depan. Subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati Mas Tria. Takutnya ada serangan dari Laut Utara. Aduh, ngeblur lur. Allahu Akbar, ngeblur lur. Ya, Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Sudah kutunggu kalian semua.
Duduklah. Baiklah, Ibu Ratu. Selamat manusia. Kalian sudah mengemban amanah yang besar sekali. Alhamdulillah, Ibu Ratu Kidul. Kenapa saya memberikan pesan lewat mimpi terhadap dirimu? Sebelumnya sungguh luar biasa atas turunnya pusaka Sanjaya dan Mutiara Sadang. Baiklah, Ibu Ratu. Di sini sungguhlah bergetar lautan. Yang kedua, saya meminta tolong karena kalian yang mengemban amanah pusaka Sanjaya itu. Ibu Ratu. Karena di sini sedang terjadi kekacauan, akan terjadi peperangan yang sungguh besar manusia. Astagfirullahaladzim. Dan saya meminta tolong kerajaan kami mau diserang, mungkin dengan lantaran pusaka Sanjaya kalian bisa merelai terjadinya peperangan, sedangkan saya sudah membicarakan baik-baik atas kerajaan lautan utara, akan tetapi sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik manusia. Astagfirullahaladzim. Apakah kalian berkenan membantu kami? Insya Allah, Ibu Ratu Kidul, kami akan berpihak kepada Ibu Ratu Kidul karena banyak sekali manusia-manusia yang senang dengan Ibu Ratu Kidul. Terima kasih manusia. Kalian sudah mau datang ke tempat kami. Mungkin jika kalian tidak dapat datang, akan berdampak terhadap para manusia yang ada di dunia ini, manusia. Baiklah. Pulau Jawa akan tenggelam. Astagfirullah. Dan perlu kalian ingat manusia, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik manusia. Berpikirlah positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu manusia. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan
dari luar tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian, menerima takdir dari Tuhan dengan senang hati manusia. Perlu kalian ingat. Nggih, insyaallah Ibu Ratu itu. Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan dari Tuhan manusia. Insyaallah. Mengeluh hanyalah akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan setiap permasalahan kalian manusia. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu dan kapan waktu yang tepat untuk diri memiliki manusia. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah manusia. Hidup adalah ibadah yang penuh dengan ujian dan penuh dengan rintangan. Hidup bersama siapa adalah suatu pilihan, tetapi hidup untuk Tuhan adalah suatu keharusan, kewajiban. Betul. Yang kita harus imani manusia. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Yang pertama, langsung mengabulkannya. Yang kedua, menundanya. Yang ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu manusia. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tapi kita menyesali apa yang belum kita capai dan belum kita gapai manusia. Perlu kalian ingat manusia. Baiklah. Jika Tuhan memberimu nikmat, walaupun itu sepotong roti saja, syukurilah itu manusia. Karena Tuhan tidak membuat kamu meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan itu manusia. Mungkin cukup pesanku buat semua manusia yang masih diberi kenikmatan hidup di dunia ini, agar senantiasa taat beribadah terhadap Sang Pencipta. Insyaallah. Terima kasih atas bantuan kalian dengan lantaran Pusaka Sanjaya
dan Mutiara Sadam. Kalian sudah datang ke tempat ini, para pasukan dari Laut Utara. Sudah seperti ketakutan manusia. Saya tadi melihatnya sendiri. Terima kasih. Baiklah. Dan kalian perlu ingat tentang Mustika Sanjaya dan Mustika Mutiara Sadam. Itu mustika sangatlah besar energinya manusia. Para bangsa kami akan senantiasa ketakutan jika berhadapan yang memegang pusaka itu manusia. Jadi pergunakanlah dengan baik dan benar. Jangan disalahgunakan untuk kejahatan. Bantulah bersamamu manusia. Dan bantulah para bangsa kami yang membutuhkan pertolongan lewat perantara pusaka Sanjaya itu. Sejak berturunnya pusaka Sanjaya, semua bangsa kami seperti ketakutan, seperti tidak menyangka. Saya tahu pusaka Sanjaya telah turun ke dunia ini kepada manusia, yaitu kalian. Alhamdulillah. Gunakanlah sebaik mungkin untuk keselamatan umat manusia. Mungkin cukup bagi kami. Sekali lagi terima kasih dan selamat buat kalian yang sudah memegang pusaka Sanjaya. Insyaallah. Sugeng Rahayu. Syukur. Saya pamit. Silakan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Gimana Mas Tria? Jadi memang benar mas. Apa isyarat yang saya dapatkan itu memang benar mas. Akan ada peperangan antara Laut Selatan dan Laut Utara. Berarti benar. Tadi Nyiroro Tuan tadi Iya. berbicara apa? Beliau Ibu Ratu Kidul mas. Ya. Beliau mengucapkan selamat kepada kita atas amanah yang diemban kepada kita untuk umat manusia, dan juga sejak turunnya pusaka Sanjaya beliau mengatakan atas goncangan dan getaran yang ada di dunia ini benar-benar luar biasa. Semua makhluk yang ada di dunia ini merasakan efek dari turunnya pusaka Sanjaya itu dan Ya, sadar. betul. Dan juga mas, yang lebih penting lagi mas, Ya.
Ibu Ratu Kidul memerintahkan kita untuk membantu mencegah peperangan antara Laut Selatan dan Laut Utara. Sebenarnya Ibu Ratu Kidul sudah membicarakan dengan baik-baik, akan tetapi dari pihak utara meminta peperangan. Seperti itu, Mas. Jadi jalan satu-satunya yang bisa mencegah peperangan ini itu melewati lantaran pusaka Sanjaya dan juga Mutiara Sadap. Berarti Ibu Ratu Kidul bicara seperti itu. Benar, Mas. Saya sampai merinding. Saya merinding kok, Lur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dan juga beliau memberikan wejangan yang sangat penting sekali untuk kita sebagai manusia. Jadi nanti bisa jenengan simaklah, Mas. Ya nanti saya cek dulu ya Lur videonya, nanti kita lanjut lagi. Iya, betul. Oke. Oke, saya nyalakan lagi ya sedulur. Kami menelusuri apakah ada dari pihak utara, lautan utara masih berada di sini ya sedulur. Allahu Akbar. Benar sekali Lur. Jelas. Waduh, blur. Allahu Akbar. Loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ngeblur. Gimana Mas Tria? Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni kami manusia. Baiklah, kami akan mengampuni dirimu, akan tetapi hentikan apa yang sudah membuat Ibu Ratu Kidul dan dirimu berdampak kepada manusia. Kenapa kau datang ke tempat ini, manusia? Tentu saja kami berdua mendatangi tempat ini karena kita mendapatkan isyarat dari Ibu Ratu Kidul. Ternyata kalian yang sudah membuat pasukanku terbirit-birit kocar-kacir. Ternyata berasal darimu. Sebenarnya apa yang kau bawa, manusia? Ya Mustika Sanjaya. Bismillah. Apakah kau sudah mengetahui? Ternyata pusaka Sanjaya turun ke bumi. Benar. Ternyata dirimu yang memegangnya. Bangsa kami seperti ketakutan dengan adanya pusaka Sanjaya itu. Kau telah menggagalkan rencanaku. Akan tetapi apalah daya, kekuatanku tidak ada apa-apanya dengan pusaka Sanjaya. Padahal tinggal sedikit lagi saya bisa menguasai lautan kidul.
Mungkin apa yang dikatakan oleh dirimu itu hanya omong kosong saja, dan tidak mungkin kau ingin menguasai Laut Kidul. Kau menggunakan pusaka Sanjaya yang kekuatannya bisa membuat bumi ini bergetar. Dah, kurang ajar. Kenapa pusaka Sanjaya sampai turun ke bumi ini? Ya karena sudah ditakdirkan untuk jatuh kepada tangan manusia yang berhak menerima dan berhak mengemban amanah tersebut. Karena pusaka Sanjaya bersama pusaka Mutiara Sadam diturunkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak perlu kau jelaskan, saya sudah tahu. Nah, itu kau sendiri sudah mengetahui. Sudahlah, hentikan perbuatanmu. Dah, bangsa kami yang ingin menguasai dunia ini dan merubah tatanan yang sudah ada dan melenyapkan para manusia telah gagal dengan adanya pusaka yang kupegang itu. Santai saja. Kau berbicara dengan nada yang seperti itu, apakah kau tidak takut? Kafa yang Satya Mustika Sanjaya. Memang diriku akui kau adalah makhluk yang sangat kuat, makhluk yang sangat cerdik. Bahkan sifatmu sama persis dengan si kancil. Akan tetapi inilah sudah menjadi takdirmu, wahai makhluk-makhluk yang kecil. Sebelum kau tersiksa, maka bertobatlah, wahai makhluk. Saya tidak akan bertobat sampai dunia ini kiamat. Kau sekarang bisa mencabut ilmumu, akan tetapi saya bisa membuat para manusia membisikkan untuk membuat dosa. Silakan saja jika kau bisa. Apakah Saja dengan tugasku ini sudah menjadi tugas agar para bangsa manusia lalai atas perintah Tuhan dan menjauhi apa yang sudah dihancurkan. benar? Sekarang kau bisa membuatku lemas dan ilmuku hilang. Sudahlah. Apakah kau sudah puas, manusia? Tentu saja diriku sangat puas. Dan saya ingin bertanya, apakah benar pusaka Sanjaya akan diperluas, akan disebar? Tentu saja ini sudah menjadi tugas kami. Akan semakin sulit diriku untuk membisikkan para manusia. Kurang ajar sekali kau manusia. Apakah kau tidak ingat bangsa-bangsamu adalah diciptakan dari nyalanya api? Tentu saja. Oh lah, iblis.
Kau sudah puas mengagalkan rencanaku? Tentu saja diriku lah yang sangat puas. Saya akan kembali ke lautan utara. Tetapi sebentar, diriku akan menghilangkan terlebih dahulu ilmu yang berada di dalam tubuh. Bukankah sudah tadi? Masih ada lagi. Kau bisa mengetahui, bangsat. Tentu saja, karena diriku memegang pusaka Sanjaya beserta mutiara sadap. Jadi segala apapun sihir, hal yang tidak terlihat oleh manusia awam, maka ketika manusia awam memegang pusaka Sanjaya bisa mendeteksi adanya hal sihir yang tidak terlihat. Kenapa pusaka Sanjaya turun? Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya shot. Kau sudah puas? Saya akan pamit. Saya akan pergi dari sini. Baiklah, silakan. Oh, Ya Allah. Alhamdulillah. Istighfar, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, Mas. mana? Kita sudah berhasil menggagalkan ataupun mencegah yang akan terjadi peperangan antara laut selatan dan laut utara, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya sedulur, doanya buat kita semua bisa menyelesaikan yang ada di sini, permasalahan yang ada di sini. Allahu Akbar. Semoga di lautan ini aman ya, Mas Tria. Betul. Allahu Akbar. Tetapi ini saya akan sedikit memberikan suatu mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah, apakah boleh, Mas? Monggo. Saya ingat, Mas, apa kata Jangan leluhur lupa saya? sambil udut loh. Iya, Kayak sambil orang udut. kecut. Oke. Ya, Mas Begini, Tria. iya betul, Mas. Jadi saya ingat apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Jadi begini sahabat, kita sebagai manusia yang masih hidup, ya, jadikanlah akhirat itu sebagai modalmu dan jadikanlah dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupan. Betul sekali kayak Lur. Simak baik-baik Lur, dengarkan ya. Pinya ya, sedulur, mohon maaf. Ini Mas Tria mau memberikan pesan buat kita semua ya, agar kita memanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya, Mas Tria. Betul. Ada satu lagi nih, Mas. Ya, apa Mas Tria? Monggo sampaikan saja buat sedulur semua. Begini, Mas. Gimana? Saya itu kadang ya di jalan melihat orang tua yang suka meminta sumbangan. Kadang saya ingat orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu akan mengetahui siksaannya, Mas. Itulah, Mas. Nah, itu Lur.
didengarkan ya sedulur. Ini Mungkin itu saja sih mas yang Gus bisa. Tria sedang memberikan pesan. Jangan Gus mas, Mas Tria saja. Iya, Iya, saya tidak mau itu mas, karena belum siap lah. iya. Orang Mas Probo saja yang ilmunya lebih tinggi dari saya, tetap masih Mas Probo, Iya, ya kan? betul sekali. Jadi Tapi kalau saya sudah Gus iya, gimana? karena namanya Agus. Begitu. Aduh, ini susahnya itu, Dur. Kalau saya biasa dipanggil Gus oleh Mas Probo dan Mas Tria seperti itu. Jadi Karena nama saya Agus. benar. Aduh, Jadikanlah sedekahmu menjadi modal untuk kita di akhirat nanti. betul sekali ya. Ketika kita mempunyai suatu rezeki, janganlah engkau merasa tinggi. Jadi kadang mas, manusia itu punya uang besar sedikit, sombong, Nah, betul sekali. lupa dengan adanya bersedekah. Nah, itu diingat-ingat ya sedulur, ini pesan dari Mas Tria untuk kita semua agar jangan lupa bersedekah. Ya. Jadi kita pun mengemban amanah memegang pusaka Sanjaya beserta Mutiara Sadam itu atas dasar perintah dari beliau-beliau ya, Ya. Mas Agus. Jadi kita tidak menghaki ini semua milik kita, Betul sekali, kita hanya diamanahkan. diamanahkan. Nah, kemudian semalam Eyang Adimin sudah berkata seperti itu. Ya, betul. Jadi anggap saja kalian bersedekah mendapatkan bonus berupa pusaka Sanjaya. Dan perlu kalian ingat ya sedulur, itu hanyalah benda, tetap benda adalah benda ya Mas Tria. Betul. Hanyalah lantaran ya sedulur. Mungkin ada beberapa yang mengalami seperti ini. Loh, kok ini gak langsung ya Mas Tria? Jangan berkata seperti itu, Dur. Iya. Karena di setiap doa kita gak selalunya dikabulkan. Mungkin bisa saja besok atau lusa atau bulan depan ya Mas Tria. Nah, benar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratu Kidul, Mas. Nah, Jika kita berdoa itu ada 3. ada 3. Ya Iya. betul, tadi yang saya lihat videonya ya, itu sedulur. Itu pesan dari Ibu Kanjeng Ratu Nyiloro Kidul ya. Jadi tidak semua doa yang Itu. kita panjatkan gak selalunya saklek langsung dikabulkan ya sedulur. Jadi yang pertama ditunda, Betul. yang kedua kalau nggak salah apa tadi? Ya, Ya, intinya tadi iya, lah betul. ya seperti itu ya sedulur, karena saya itu lupaan. Ya mungkin cukup apa ya Mas Tria, kita Kita izin pamit dulu izin juga, Mas. pamit Iya. ke Kanjeng Ratu. Ayo Mas, kita maju Mas. Alhamdulillah. Semoga aman terkendali ya Mas Tria. Iya. Oh ya sedulur, sedikit informasi, monggo yang mau meminat
memahari Pusaka Sanjaya, monggo bisa hubungi nomor admin di bawah ini ya sedulur. Mungkin sekian dari kami tim misteri ya. Apabila ada perkataan perbuatan dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya sedulur. Kami masih tahap belajar ya Mas ya. Betul. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.